Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang pesawat sederhana ya. Jadi pertemuan hari ini kita khusus membahas tentang tuas atau pengungkit dan bidang miring. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak pasti pernah melakukan suatu pekerjaan dengan menggunakan alat bantu ya. Misalnya ketika ingin memindahkan benda yang berat, kalian menggunakan gerobak dorong. Atau ketika kalian ingin mengambil air di sumur, akan lebih mudah jika kita menggunakan bantuan berupa katrol. Contoh yang lain, ketika kita ingin mengangkat benda ke tempat yang lebih tinggi, kita akan memerlukan bantuan berupa bidang miring. Atau contoh yang lain, ketika kita ingin mendorong suatu benda yang ukurannya besar, kita menggunakan alat bantu berupa pengungkit, ya, yang berupa kayu atau besi. Nah, alat-alat bantu yang kalian gunakan untuk mempermudah kalian melakukan suatu pekerjaan itu disebut juga dengan pesawat sederhana. Jadi yang dimaksud dengan pesawat sederhana adalah alat yang dapat digunakan untuk mempermudah suatu pekerjaan tanpa memperkecil usaha. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana itu bisa berupa tuas atau pengungkit, bidang miring, katrol, dan roda berporos. Nah, karena pesawat sederhana ini mempermudah pekerjaan kita, maka pesawat sederhana ini akan menggandakan gaya sebanyak beberapa kali lipat yang ditunjukkan oleh suatu bilangan yang disebut juga dengan keuntungan mekanik. Jadi, yang dimaksud dengan keuntungan mekanik itu adalah perbandingan antara gaya beban dan gaya kuasa, sehingga memperingan kerja manusia. Nah, kita mulai dari yang pertama, yaitu tuas atau pengungkit. Jadi yang dimaksud dengan tuas atau pengungkit itu merupakan suatu alat atau pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah gunting, linggis, jungkat-jungkit, ya, mainan jungkat-jungkit yang sering kalian mainkan waktu kecil. Kemudian contoh yang lain pembuka botol, sekop, pinset, dan lain sebagainya. Nah, perhatikan gambar pengungkit berikut. Jadi dari gambar tersebut dapat dijelaskan ada sebuah beban yang memiliki gaya beban. Jadi ini adalah bebannya, di mana beban ini memiliki gaya beban ke bawah, atau disebut juga dilambangkan dengan FB, atau bisa dilambangkan juga dengan W, ya. W itu adalah berat. Jadi di pelajaran terdahulu kalian sudah mempelajari bahwa berat benda itu dirumuskan dengan massa dikali gaya gravitasi, ya. Nah, kemudian untuk mengungkit beban ini maka kita perlu suatu tumpuan atau penumpu. Nah, ini adalah tumpuannya. Jadi di sana ada kemudian tumpuan, kemudian di sini ada titik tumpunya. Kemudian pada bagian ujung tuas kita akan memberikan gaya yang arahnya ke bawah juga, atau disebut juga dengan gaya kuasa atau dilambangkan dengan FK. Nah, kemudian antara titik tumpu dan gaya beban, jadi jarak gaya beban ke titik tumpu itu disebut juga dengan lengan beban. Jadi inilah lengan beban. Jarak antara gaya beban ke titik tumpu namanya lengan beban atau disingkat dengan LB. Kemudian jarak antara titik tumpu dengan gaya kuasa ini disebut juga dengan lengan kuasa atau disingkat juga dengan LK. Nah, dari gambar tersebut kita bisa membuat persamaan, ya, di mana gaya beban dikali lengan beban itu sama dengan gaya kuasa dikali dengan lengan kuasa. Jadi dari satu rumus ini kita bisa mengembangkannya menjadi beberapa rumus yang lainnya.
Misalnya kalau dalam soal yang ditanyakan adalah gaya kuasa, maka kita akan menggunakan rumus yang ini, yaitu gaya kuasa sama dengan gaya beban dikali lengan beban dibagi lengan kuasa. Kemudian kalau dalam soal diketahui gaya kuasa dan yang ditanya adalah berapa berat atau berapa gaya beban suatu benda, maka kita menggunakan rumus yang kedua, yaitu FB atau gaya beban sama dengan gaya kuasa dikali lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, demikian seterusnya. Jika yang ditanyakan adalah lengan kuasa, maka rumusnya adalah gaya beban dikali lengan beban dibagi gaya kuasa. Dan jika yang ditanya adalah lengan beban, maka rumusnya adalah gaya kuasa dikali lengan kuasa dibagi gaya beban. Nah, kemudian di sini juga terdapat keuntungan mekanis. Jadi untuk mencari keuntungan mekanis, berapa kali lipat gaya yang kita berikan digandakan, maka rumusnya adalah keuntungan mekanis sama dengan gaya beban dibagi gaya kuasa, atau keuntungan mekanis dapat juga dihitung dengan lengan kuasa dibagi lengan beban. Nah, contoh soalnya. Jadi contoh soal yang pertama, sebuah tuas memiliki lengan beban 20 cm dan lengan kuasa 180 cm. Jika Heru ingin mengangkat beban yang memiliki berat 360 Newton, berapakah gaya yang harus dilakukan oleh Heru? Tentukan pula keuntungan mekanis tuas tersebut. Jadi dari soal itu kita bisa membuat penyelesaiannya. Kita bisa membuat gambar terlebih dahulu anak-anak ya. Jadi dari soal itu kita bisa gambarkan seperti gambar tersebut. Jadi yang diketahui adalah beban, gaya beban, yaitu 360 Newton. Kemudian jarak dari beban menuju ke titik tumpu atau lengan bebannya adalah 20 cm dan lengan kuasanya adalah 180 cm. Itu yang ditanyakan, yang diketahui. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa gaya yang harus dilakukan oleh Heru. Berarti yang ditanyakan adalah FK. Jadi ini yang ditanya FK. Kemudian karena yang ditanya adalah gaya kuasa, maka kita gunakan rumus untuk mencari gaya kuasa, yaitu gaya beban dikali lengan beban dibagi lengan kuasa. Nah, karena semuanya sudah diketahui, maka tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus menjadi lengan beban 360 Newton dikali maksud Ibu gaya beban ya 360 Newton dikali lengan beban 20 cm dibagi lengan kuasa 180 cm, sehingga menghasilkan gaya kuasa 7.200 Newton cm dibagi 180 cm, hasilnya adalah 40 Newton. Kemudian untuk mencari keuntungan mekanis, kita menggunakan rumus gaya beban dibagi gaya kuasa, di mana gaya bebannya adalah 360 Newton dan gaya kuasanya adalah 40 Newton, sehingga dihasilkan keuntungan mekanis sebanyak 9. Jadi artinya gaya yang kita berikan yaitu 40 Newton itu dilipat gandakan sebanyak 9 kali ya, karena kita menggunakan pesawat sederhana yang berupa pengungkit kayu atau besi tadi ya. Kemudian contoh soal yang kedua. Nah, perhatikan gambar di bawah. Nah, jadi ini gambarnya. Jika panjang tuas tersebut adalah 1,5 meter, jadi ini panjang tuas ya. Panjang tuas ini dari sini sampai sini panjang tuas namanya. Nah, kemudian kedudukan tumpunya digeser sejauh 10 cm mendekati beban. Gaya F minimum agar beban dapat terangkat adalah
Jadi untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus benar-benar memahami soalnya. Jadi kita harus tahu apa yang diketahui pada soal dan apa yang ditanyakan, ya. Nah, yang pertama yang diketahui adalah dari gambar ini, yang kita ketahui adalah gaya beban yaitu 60.000 Newton. Kemudian dari gambar ini lengan bebannya adalah 60 cm. Tetapi pada soal dikatakan bahwa jika kedudukan tumpuannya digeser sejauh 10 cm mendekati beban. Jadi titik tumpu ini kita geser, titik tumpunya kita geser ke arah beban sejauh 10 cm. Sehingga gaya lengan beban yang baru adalah lengan beban mula-mula dikurangi 10 cm sehingga lengan bebannya menjadi 50 cm, ya. Jadi lengan bebannya dari awal 60 cm kemudian digeser menuju ke beban sebanyak 10 cm sehingga lengan bebannya menjadi 50 cm atau sama dengan 0,5 meter, ya. Maaf ya. Jadi nih, lengan bebannya adalah 0,5 meter. Kemudian lengan kuasa. Kita mencari lengan kuasa terlebih dahulu sebelum mencari FK atau beban gaya kuasa, ya. Jadi untuk mencari lengan kuasa adalah, jadi ini kalau diketahui lengan bebannya adalah 50 cm sementara panjang tuas adalah 1,5 meter, maka kita bisa mencari lengan kuasanya dengan cara panjang tuas dikurangi dengan lengan beban, sehingga lengan kuasanya adalah 1,5 meter dikurangi 0,5 meter, sehingga menghasilkan lengan kuasa 1 meter. Nah, setelah lengan kuasa diketahui, maka baru kita mencari gaya, ya, dimana rumus gaya kuasanya adalah gaya beban dikali lengan beban dibagi lengan kuasa sama dengan 60.000 Newton dikali 0,5 meter dibagi 1 meter sama dengan 30.000 Newton. Nah, kemudian jenis-jenis tuas atau pengungkit. Nah, ada 3 jenis tuas atau pengungkit, yaitu jenis tuas golongan 1, tuas golongan 2, dan tuas golongan 3. Nah, perhatikan gambarnya ya. Jadi pada tuas golongan 1 yang ini, itu titik tumpu berada di antara beban dan kuasa. Jadi titik tumpunya berada di tengah, ya. Contohnya adalah gunting. Nah, misalnya ini gunting, jadi yang tengah-tengah ini adalah titik tumpunya. Kemudian di bagian ini yang kita pegang, yang kita berikan gaya ini adalah gaya kuasa, dan ini adalah gaya bebannya, ya. Kemudian untuk tuas golongan kedua, perhatikan gambar ini. Jadi pada tuas golongan kedua, beban berada pada kuasa dan titik tumpu. Di antara kuasa dan titik tumpu, berarti bebannya ada di tengah-tengah, ya. Contohnya adalah gerobak dorong. Nah, kalau dilihat dari gerobak dorong ini, bagian rodanya itu adalah bagian tumpunya, titik tumpunya. Kemudian bagian tempat menaruh barangnya itu adalah bebannya, jadi bebannya ada di tengah. Dan tempat kita memegang gerobaknya itu adalah gaya kuasa, ya. Contoh-contoh yang lain masih banyak di sini, ada pembuka botol, handle rem, dan lain sebagainya, ya. Kemudian tuas golongan 3 itu adalah kuasa berada di antara beban dan titik tumpu. Jadi kuasanya yang ada di tengah. Contohnya adalah pinset. Nah, kalau kita lihat pinset, bagian ujung pinset ini adalah bagian beban, ya, tempat kita ingin mencabut sesuatu, itu adalah bebannya. Kemudian
bagian ujung yang lainnya adalah titik tumpunya, dan gaya atau kuasa yang kita berikan itu adalah pada bagian tengah ya. Nah, itu jadi itulah jenis-jenis 3 jenis tuas. Jadi tuas golongan pertama titik tumpu di tengah, golongan kedua beban yang ada di tengah, sedangkan tuas golongan 3 kuasanya yang ada di tengah ya. Nah, kita lanjutkan ke bidang miring. Jadi yang dimaksud dengan bidang miring itu adalah semua alat yang mempunyai bidang miring atau bekerja dengan prinsip kemiringan dikategorikan sebagai bidang miring. Nah, contohnya adalah ini bidang miring, kemudian paku, tangga, sekrup, pahat, kapak, pisau, dan mata bor. Itu adalah alat-alat yang menggunakan prinsip bidang miring ya. Nah, untuk lebih memahaminya, perhatikan gambar bidang miring berikut. Nah, jadi ini adalah gambar sebuah peti yang akan diangkat menuju ke sebuah mobil dengan menggunakan bidang miring. Jadi di sini terlihat ada peti atau beban, di mana beban itu akan memiliki gaya berat atau gaya beban menuju ke bawah yang disebut juga dengan W. Jadi W itu dirumuskan dengan massa dikali gaya gravitasi ya. Kemudian ada gaya F. Gaya F itu yang gaya dorongnya yang akan kita dorong peti tersebut menuju ke atas. Kemudian peti ini dibantu dengan bidang miring yang panjangnya adalah S. Jadi S itu adalah panjang bidang miring. Kemudian ketinggiannya itu disebut juga dengan H ya. Sehingga dari gambar ini kita bisa melihat persamaan dari bidang miring, yaitu W dikali H. Jadi W itu adalah beban dikali H atau tinggi bidang datar sama dengan F dikali S. F adalah gaya, S adalah panjang bidang miring. Kemudian dari persamaan ini kita bisa membuat rumus yang lainnya. Jadi jika yang ditanyakan adalah berapa gaya yang dibutuhkan untuk mendorong peti tersebut, maka rumusnya adalah W dikali H dibagi S. Nah, jika yang ditanya adalah W atau beban, maka rumusnya adalah F dikali S dibagi H. Kemudian untuk keuntungan mekaniknya, rumusnya adalah W dibagi F sama dengan S dibagi H ya. Jadi keterangannya gaya F itu adalah gaya, satuannya Newton, W adalah beban, satuannya juga Newton, H adalah tinggi bidang datar, satuannya meter, S panjang bidang miring, satuannya juga meter, dan km itu adalah keuntungan mekanik ya. Kemudian kita lihat contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika berat lemari adalah 900 Newton, mana gambarnya? Ah, ini gambarnya. Jika berat lemarinya adalah 900 Newton dan gaya gesek antara lemari dan bidang miring diabaikan, hitunglah gaya dorong minimum yang diperlukan untuk menaikkan lemari tersebut. Jadi diketahui, lihat gambar ya. W atau berat beban itu adalah 900 Newton, kemudian ketinggian bidang datarnya adalah 1 meter. Ini ya, ketinggiannya adalah 1 meter. Kemudian panjang bidang miring. Panjang bidang miring ini adalah 6 meter. Sehingga yang ditanyakan adalah gaya, sehingga rumusnya adalah ini. F sama dengan W dikali H dibagi S. Karena semuanya sudah diketahui ya, tinggal dimasukkan ke dalam rumus. W-nya adalah 900 Newton dikali H 1 meter dibagi S 6 meter. Hasilnya adalah 150 Newton ya. Nah, demikian tadi materi untuk bidang miring dan tuas atau pengungkit. Untuk selanjutnya pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke pesawat sederhana yang lainnya, yaitu katrol dan roda berporos. Nah, nanti akan Ibu berikan kalian tugas, yaitu
di Google Classroom ya, silahkan dikerjakan. Nanti jika seandainya ada yang tidak dipahami, anak-anak bisa mengulang kembali video yang Ibu berikan. Kemudian jika memang belum dipahami, anak-anak bisa bertanya lewat Google Classroom atau WA Group. Ibu akhiri dengan Parame Santi, Om Santi 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 Om.